Shalom Bapak Ibu, salam jumpa kembali dalam program siaran online live streaming pada sore hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan mengasihi kita semua, memelihara kita, menjaga kita, dan terus menjamin kita sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang pasti diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaannya, dicukupkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan terus Tuhan memberikan perlindungan, proteksi yang sempurna buat kita. Karena firman-Nya berkata bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera, itu akan menguduskan kita seluruhnya. Baik roh kita, baik jiwa kita, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan yang bersuka cita, walaupun badai belum berlalu, walaupun persoalan masalah semakin hari mungkin semakin bertambah, tapi kami percaya disitulah kemuliaan Tuhan akan bertambah-tambah untuk kita bisa melihat bagaimana kita bisa memahami dan bisa mengalami Tuhan, punya pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan topik doa otoritatif. Apa sih doa otoritatif itu? Ya, itu adalah doa yang memiliki kuasa untuk bisa menyalurkan kuasa Tuhan sesuai dengan kehendaknya di bumi. Sebab itu saudara, banyak sekali orang-orang tokoh-tokoh Alkitab berdoa. Dan banyak sekali doa-doa yang kita kenal. Antara lain saya catat di sini doa Abraham, ya, untuk Sodom, di mana ada Lot ponakannya juga. Itu doa Abraham yang terkenal dalam Kejadian pasal 18. Bagaimana tawar-menawar antara Tuhan dengan Abraham. Ya, Abraham minta 50 orang. Kalau ada orang benar dalam kota Sodom, bagaimana sikap Tuhan? Apakah Tuhan akan membatalkan rencana penghukumannya? Kemudian Abraham mungkin waktu Abraham ngomong 50, Abraham hitung-hitung nggak nyampe. Akhirnya negosiasi terjadi lagi Tuhan, ya, bagaimana kalau ada 40? Dan seterusnya saudara, dan akhirnya yang terakhir Abraham bilang, Tuhan jangan murka kepada saya. Karena Abraham mungkin sudah hitung, gak ada masuk 50. Dan prinsip Abraham melihat bisa jadi keluarga Lot itu bisa mencukupi jumlah 10 orang. Ya, Lot, istrinya, kedua anak wanitanya, kemudian mungkin calon menantunya, dan juga orang-orang sekaumnya. Ya, harapannya ya bisa mencapai orang benar 10 orang. Dan Tuhan bilang kalau memang ada orang benar 10 orang, aku tidak akan menghukum kota Sodom. Tapi kenyataannya tidak terdapat 10 orang, hanya Lot istrinya dan kedua anak wanitanya. Jadi 4 orang saudara. Akhirnya mereka harus keluar meninggalkan kota Sodom, itu langsung ditarik oleh malaikat Tuhan untuk meninggalkan kota Sodom. Tapi mereka masih berat-berat hati dan mereka bisa diluputkan. Tapi sayang, ada pesan Tuhan yang harus ditaati adalah jangan menoleh ke belakang untuk melihat kembali ke kota Sodom. Tapi istri Lot melihat ke belakang dan Alkitab mencatat dia menjadi tiang garam. Kemudian kita kenal juga dengan doa Musa yang sangat terkenal, yang ditulis dalam kitab Mazmur 90 dan kitab Mazmur yang ke-91. Harusnya Mazmur itu bukan Mazmur dua judul, tapi satu, ya, Mazmur 90 dan 91, karena Musa hanya menulis satu Mazmur saja. Dari 7 penulis Mazmur, yang terbanyak adalah Daud. Ya, oke, doa Musa. Dan kita kenal doa Mazmur 91 itu bagaimana Tuhan meluputkan dari sampar dan seterusnya. Kemudian kita juga mengenal doa yang cukup terkenal adalah doa Elia. Bagaimana Elia berdoa di Gunung Karmel, itu langsung ya berhadapan dengan 450 nabi Baal dan juga 400 nabi Asyera. Dan di situ kita melihat bahwa Tuhan mendatangkan kuasa yang luar biasa karena doa daripada Elia bisa menyalurkan kuasa Tuhan dan menurunkan api dari langit dan membakar korban yang sudah disiram ya 3 kali pakai air sampai semua basah kuyup. Kemudian yang terkenal sekali juga yang sering dinyanyikan sekarang dalam pujian adalah doa Yabes. Dan juga ada doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dicatat juga di dalam Injil Yohanes pasal 17, bagaimana supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Dan yang terakhir adalah doa Paulus dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21, bagaimana supaya Paulus mengharapkan dari doanya yang berulang-ulang dia sebutkan itu supaya umatnya bisa mengerti lebarnya, panjangnya,
tingginya dan dalamnya kasih Tuhan yang betul-betul senantiasa menjamin setiap orang percaya. Persoalannya, saudara lihat di sini, tokoh-tokoh ini kenapa jadi panutan doa buat kita sebagai orang percaya? Sebab kehidupan doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Ya, harus kita berdoa setiap hari, pasti tidak terlepas dari yang namanya doa. Kebiasaan orang Yahudi harus berdoa 3 kali satu hari karena jam 2 pagi dan kemudian siang dan juga petang, ya, menjelang malam. Dan kita melihat bahwa doa mereka itu bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Bahwa betul-betul terjadi seperti apa yang mereka doakan. Bagaimana Elia berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan ketika dia berdoa kembali, maka hujan kembali turun. Inilah yang hari ini kita akan pelajari dengan tema kita adalah doa otoritatif. Artinya doa yang memiliki kuasa untuk bisa menyalurkan kuasa Tuhan, mendatangkan kuasa Tuhan sesuai dengan kehendaknya di bumi. Dan ayat pokok kita hari ini kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang 14 ayat 12 sampai yang ke-14. Harapan saya Bapak Ibu sudah siap Alkitab masing-masing dan juga alat tulis untuk kita belajar bersama-sama dan kita bisa mencatat ayat-ayat yang sebentar nanti akan disampaikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus sudah menubuatkan kepada semua murid-muridnya yang sebentar jadi rasul, bahwa mereka tetap percaya kepada dia ketika dia akan pergi nanti. Maka Tuhan akan mengimpartasikan kuasa yang tanpa batas itu. Mereka akan memberikan kuasa apabila Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa saudara? Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun ketika datang ke dunia ini, itu hanya berorientasi sekitar daerah wilayah Galilea dan juga wilayah ya di Nazaret. Tapi murid-murid ketika diimpartasikan kuasa seperti tertulis dalam Kisah 1 ayat 8, bahwa kamu akan diberi kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria sampai ke ujung bumi, artinya sudah tanpa batas. Sebab itu mereka melakukan lebih banyak, ya lebih lama daripada Tuhan Yesus, karena misi yang Tuhan Yesus kerjakan di atas muka bumi ini ya diperkirakan hanya 3,5 tahun. Nah, sebab itu inilah ayat ini. Dan memang mujizat mereka buat juga hebat-hebat terjadi. Ayat selanjutnya pada ayat yang ke-13 dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya harus minta pakai dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Perhatikan, apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus harus pakai nama Tuhan Yesus. Maka semua doa yang kita sebutkan, yang sudah kita ucapkan ya secara panjang lebar, harus diakhiri, diminta di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak atau dalam Tuhan Yesus. Lanjut ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti kita lihat doa di sini adalah doa yang luar biasa. Doa yang tanpa batas, unlimited. Doa yang bisa langsung menyalurkan kuasa Tuhan. Atau doa yang betul-betul memiliki otoritas untuk menyalurkan kuasa Tuhan yang bekerja di bumi. Seperti apa yang mereka minta. Tapi dengan catatan tentunya pasti akan sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak manusia. Ya, demikian bunyi firman Tuhan seperti itu saudara dalam ayat pokok kita dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Karena ayat ini sekarang kadang-kadang membuat orang ya jadi stres dan mulai tidak terlalu mempercayainya. Karena janji firman kan apa saja yang kau minta. Nah sebab itu saudara, ini dia punya batas-batasan tertentu, punya pengertian yang lebih khusus lagi. Apa-apa yang harus kita minta. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa.
Sebab itu dia akan memberikan otoritas kepada mereka. Supaya mereka berdoa, mereka bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk pekerjaannya yang sebentar nanti mereka akan mengerjakannya di bumi. Sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan dia mendelegasikan kuasa itu untuk supaya mereka pergi menjadikan sebuah bangsa murid. Haleluya. Bagian yang berikut saudara bisa lihat juga. Ada ayat ya di dalam Matius 16 ayat 19. Tuhan katakan bahwa kunci-kunci kerajaan sorga diberikan kepada jemaat Tuhan. Setiap orang percaya bahwa apa yang kita ikat di bumi ya akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat yang lain juga ada. Banyak ayat yang berkata dengan pengertian yang sama, dengan kuasa yang sama, ya memiliki otoritas yang sama. Di dalam Matius 18 juga katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan inilah doa yang betul-betul doa otoritatif yang bisa menyalurkan, yang bisa menarik kuasa Tuhan, yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan untuk melaksanakan apa yang kita doakan. Sehingga Bapa dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya, kata otoritas. Kalau menurut Webster's New World College Dictionary, itu berarti 2A, kuasa atau hak untuk memberikan perintah, menjalankan kepatuhan, bertindak, membuat keputusan akhir atau hak hukum. Kemudian 2B, kuasa yang diberikan kepada orang lain atau wewenang atau otorisasi. Ya, itu adalah pengertian daripada kata otoritas. Haleluya. Nah, sebab itu saudara, Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia mau pergi kepada Bapa, dia memberikan kuasa ini, dia melepaskan otoritas ini, mendelegasikan murid-muridnya yang sebentar jadi rasul, untuk mereka bisa melaksanakan semua misi pelayanannya, menyelesaikan pelayanannya di atas muka bumi ini. Sebab itu mereka butuh otoritas, mereka butuh kuasa ini, sehingga doa mereka menjadi doa yang betul-betul bisa menggerakkan, bisa menyalurkan kuasa Tuhan di bumi. Gunanya, maksud tujuannya menggerakkan rencana kerjaan Tuhan. Nah, kemudian saudara kita lanjut lagi pada bagian yang ketiga. Dari awal daripada pelajaran kita, itu tentu saja Tuhan adalah pemegang otoritas tertinggi. Dan dia juga adalah pemberi otoritas kepada, kalau zaman ya kisah para rasul kepada rasul-rasul. Tetapi kalau hari ini itu kepada setiap orang percaya. Tentunya yang punya kriteria tertentu. Yang pasti orang percaya yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menjalankan semua rencana kerajaannya. Nah, di sini kita bisa lihat dari berbagai versi terjemahan. Itu dari surat Roma pasal 13 ayat yang pertama. Menurut versi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi seperti berikut. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di sini katakan bahwa pemerintah itu tentu mendapat otoritas dari Allah itu sendiri. Dari Tuhan sendiri. Tapi bagaimana dengan pemerintah yang tidak mendapat otoritas dari Allah? Nah, terjemahan yang versi yang lain ya, itu dari Indonesian Literal Translation atau ELT, itu seperti ini bunyinya. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya. Jadi ada otoritas, jadi setiap orang atau setiap jiwa itu harus tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Jadi setiap orang kan ada otoritas semua. Dari bagian mulai dari ya pemimpin pusat, presiden, itu kemudian di bawah menteri dan seterusnya saudara, sampai gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, ya, kemudian kepala desa, kepala lingkungan dan seterusnya. Itu otoritas berjenjang seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Elohim atau dari Allah, dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Elohim, ya. Baik, kita akan lihat lagi pembandingnya dari LITV. Nah, bunyinya seperti ini dari LITV.
Let every soul be subject to higher authorities. For there is no authority except from God. But the existing authorities have been ordained by God. Ya, jadi tidak berbeda jauh dengan terjemahan dari Indonesian Literal Translation. Jadi setiap otoritas itu, yang tertinggi otoritas adalah Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, kemudian memberikan ya otoritas menyalurkan otoritas wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas kerajaannya kepada orang-orang tertentu yang dipilih, seperti cerita Alkitab pada zaman ya dari mulai Adam, kemudian juga Henok, kemudian juga Noh, Abraham, sampai terakhir Yesus Rasul, dan kita sekarang orang-orang percaya itu mendapat otoritas. Karena di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 jelas bahwa kunci-kunci kerajaan sorga diberikan kepada jemaat Tuhan. Ya, jadi semua orang mendapat otoritas. Tolong dengar ini, saudara, dengar baik. Persoalannya nanti tentunya ada memenuhi syarat seperti apa yang Tuhan tentukan, ya itu berbeda, saudara. Tapi kalau hak untuk mendapat otoritas yang dari Tuhan, semua orang berhak mendapat otoritas. Karena diberikan bahwa ya Tuhan berikan jemaat ini di atas batu karang Kristus, alam maut tidak bisa menguasainya, dan kunci-kunci kerajaan sorga diberikan kepada jemaat Tuhan. Dan dikatakan bahwa apa yang jemaat ikat atau kita ikat di bumi atau di dunia ini akan ya terikat di sorga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini otoritas yang luar biasa diberikan kepada jemaat Tuhan. Ya, jadi orang-orang dulu tokoh-tokoh Alkitab yang seperti saya sebutkan tadi, kepada Musa, kepada Yosua, kemudian Kaleb, kemudian kepada Noh, ya, dan terakhir juga kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Rasul, dan seterusnya orang percaya sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sistem pendelegasian, pemberian otoritas ini masih berlaku sampai hari ini. Sebab itu hari ini saudara lihat, kalau kita menerima otoritas, berarti apa yang kita doakan, itu pasti kita bisa menyalurkan, menggerakkan kuasa kerajaan itu untuk datang menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita, baik pribadi, keluarga, jemaat, komunitas maupun negara dan bangsa kita. Haleluya, saudara. Baik, yang lanjut, bagian yang keempat, doa dalam rencana keselamatan bagi umat manusia. Allah telah menetapkan bahwa orang percaya menjadi rekan sekerja dengannya dalam proses penembusan, dalam arti, ya, sudah perhatikan ini, ya saya catat seperti ini, bahwa yang pertama 4A, kita bukan hanya harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga harus hidup di dalam kehendaknya. Ini perhatikan ini, ya. Jadi orang yang mendapat otoritas sehingga dia berdoa, itu bisa menyalurkan kuasa Tuhan, atau klasifikasi doa yang dia lakukan itu disebut dengan doa otoritatif. Doa yang bisa menggerakkan, menyalurkan kuasa Tuhan. Itu artinya bahwa orang ya yang bekerja sama dalam pekerjaan pelayanan pekerjaannya, artinya berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Tapi orang yang berdoa itu juga harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, perhatikan saudara. Dia berdoa untuk kehendak Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang berdoa itu juga punya syarat atau kelayakan daripada pribadi orang ini. Dia juga harus ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau dia di luar kehendak Tuhan, saya yakin pasti doanya tidak bisa menjadi doa yang bisa berkuasa menyalurkan ya kehendak Tuhan atau kuasa Tuhan. Sebab itu di sini hari ini kita akan membaca banyak ayat. Karena persoalan ini itu harus mesti dijelaskan secara detail sehingga kita jangan salah kaprah, salah mengerti. Buktinya saya minta nggak pada dapat. Katanya kalau kita bilang apa saja yang kau minta di dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan memenuhinya, menggenapinya, mengabulkannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Tapi kenyataan saya minta nggak pernah dapat sampai hari ini. Hei, saudara harus hati-hati karena doa ini memiliki syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, batas-batas tertentu. Tuhan bergerak sesuai batas-batas tertentu yang sudah difirmankan. Dan disinilah kita bisa lihat kalau kita berdoa untuk menyatakan kehendaknya, tapi yang berdoa juga harus hidup juga di dalam kehendaknya. Ini definisinya saudara. Doa otoritatif ada orang yang berdoa menyalurkan kuasa Tuhan,
untuk kehendaknya, tapi orang ini juga harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, perhatikan ini ya. Sebab itu di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 berbunyi sebagai berikut. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya Tuhan. Karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan ini, berarti di satu ayat ini sudah memberikan 2 syarat. Pertama, menurut segala yang diperintahkan Tuhan, hidup kita taat kepada perintah Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan, tapi kita juga harus berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Baik, lanjut saudara. Saya catat ada 4 hal yang perlu digenapi oleh seorang pendoa sehingga dia memiliki kuasa doa yang otoritatif. Yang pertama sudah pasti standarnya adalah kudus. Ya, karena jemaat sesuai surat Rasul Paulus, kalau saudara, surat pembuka dari setiap surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat baik di Roma, baik di Korintus, Galatia, Efesus dan seterusnya, selalu salam kepada orang-orang kudus. Artinya apa kudus? Dia sudah dipisahkan dari semua ya hal-hal duniawi. Dia masih hidup dalam dunia, tapi prioritas dia adalah bagaimana memprioritaskan hidupnya untuk kehendak Tuhan. Hidup tidak cemar, melakukan semua kehendak Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat di kitab Wahyu dicatat bahwa 2 orang kudus itu memiliki kuasa, memiliki otoritas yang luar biasa. Itu dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8 saudara. Kita akan baca bersama-sama. Ketika yang mengambil gulungan kitab itu siapakah ia? Tuhan Yesus. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Jadi di atas di sorga di takhta Allah ada 4 makhluk yang terus tidak berhenti-hentinya memimpin puji-pujian penyembahan di sorga. Yang kita tahu 4 makhluk itu, satu mukanya manusia, satu muka singa, dan satu juga muka ya Raja Wali, dan satu muka seperti anak lembu. Mereka memimpin siang dan malam. Dan di atas 24 tua-tua siang malam mereka menyembah Tuhan. Mereka katakan kudus, kudus, kudus. Dia yang bertakhta di sorga. Dan dari ayat ini ada seorang penulis lagu, dia mendapat inspirasi dan tulis dengan judul lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian ya. Ya, ini lagu yang diambil dari ayat-ayat ini. Nah, kemudian di sini katakan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Jadi di sorga itu ada satu cawan emas sebagai tempat tampung, wadah yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi di sorga itu ada satu tempat wadah atau disebut dengan cawan, itu bokor besar. Kemudian di situ penuh dengan kemenyan. Makanya sering kalau kita dengar orang bisa berdoa, biar doa kami naik seperti asap dupa yang mengharumkan arasmu. Itu merupakan semacam simbol atau gambaran daripada doa orang kudus yang terus naik ke takhta Allah. Saudara mungkin belum melihat pengaruhnya, tapi setiap orang kudus loh yang berdoa. Maaf ya, orang kudus. Karena kita mencatat seperti itu. Jadi bagaimana doa yang berkualitas, doa yang betul-betul memiliki otoritas, itu status yang berdoa itu mesti kudus. Percaya bilang amin. Nah itu ditampung di atas. Dia naik seperti asap dupa kemenyan. Ditampung saudara. Kalau satu saat ukurannya dia penuh, itu malaikat akan prosesi, kemudian dituangkan ke bumi. Itu yang menyalurkan kuasa Tuhan. Itulah doa yang betul-betul melakukan gerakan Tuhan di bumi. Disebut dengan doa otoritatif. Kita lihat selanjutnya. Dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-8, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyinya, maka datanglah seorang malaikat lain. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Perhatikan saudara, lihat ya. Jadi doa orang kudus siang malam berdoa saudara. Terus memang ada pelayanan-pelayanan yang khusus dipanggil untuk khusus berdoa. Dan kita harus menghargai pelayanan seperti itu saudara. Memang mereka tidak tampil di depan.
tapi menentukan doa mereka, saudara. Karena doa syafaat daripada orang-orang kudus itu bisa membuka pintu-pintu berkat. Doa orang benar itu, doa orang-orang kudus itu bisa bikin terobosan bagi para penginjil-penginjil yang ada di garis terdepan, saudara. Itu penting sekali ada orang berdoa, ada tim doanya. Sebab itu banyak hamba Tuhan itu dia membentuk tim doanya, karena dia tahu dengan doa ini orang-orang kudus itu pasti ada kuasa yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, ini sudah lihat di sini ayat 4 Wahyu pasal yang ke-8. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah, ya. Jadi wadah itu kemudian doa orang kudus masuk dan malaikat memproses itu. Apa yang terjadi kalau sampai doa orang kudus itu semua memenuhi ukuran atau cawan yang ada di sorga. Ayat yang ke-5. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, lalu melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Inilah doa orang kudus yang otoritatif. Ya, ketika sampai pada ukuran tertentu, maka Tuhan berkata berdoa itu jangan jemu-jemu loh. Karena ada ukurannya untuk bisa menggerakkan kuasa Tuhan untuk ya menjalankan misi atau kehendaknya di bumi. Maka butuh orang kudus berdoa terus sampai pada ukurannya, cawan penuh. Mereka akan prosesi cawan itu, diisi api, dituangkan ke bumi. Maka terjadi gerakan yang luar biasa. Ada goncangan, ada shaking yang luar biasa. Karena doa yang memiliki kuasa yang seperti itu. Kemudian bagian yang kedua, kita kembali kepada 4a. Itu yang kedua, selain kudus, dia harus benar. Pertama tentu sudah dibenarkan oleh Allah. Dia sudah percaya seperti Roma. Pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Nah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan itu Yesus sudah bayar utang dosa kita, kejahatan, pelanggaran, baik oleh moyang maupun kita. Dan kemudian status kita menjadi orang benar. Tapi orang benar juga harus hidup juga melakukan kebenaran. Status sudah dibenarkan dan dia juga punya gaya hidup adalah melakukan kebenaran. Ya, sebab itu makanya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b yang terkenal, ya, doa orang benar dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Ya, itu sudah terkenal sekali di dalam 1 Petrus 3:12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kita orang yang jahat tadinya, orang najis, orang yang ya harus dihukum. Tapi kata Tuhan menebus kita dengan cuma-cuma, maka status kita depan Bapa di sorga menjadi orang benar. Tapi orang benar itu harus hidup, gaya hidupnya itu adalah melakukan kebenaran. Ya, bukan melakukan kefasikan atau melakukan hal-hal yang dosa. Sebab itu di sini sudah lihat, sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kemudian dia juga harus hidup di dalam kebenaran. Gaya hidupnya dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, atau seperti di dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan bahwa firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Iya, itu adalah gaya hidup daripada orang yang sudah dibenarkan oleh Allah lewat penebusan Yesus Kristus dan kemudian baru dia bisa dikategorikan orang benar. Nah, doa yang orang seperti ini itu bisa menyalurkan kuasa Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga syaratnya ini dari kudus benar dan yang ketiga adalah percaya. Ya, karena doa orang benar dengan yakin doakan percaya. Ini percaya saudara. Yang ketiga adalah percaya menyangkut iman. Markus 3:9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang apa? Orang percaya. Nah, ini sudah membutuhkan iman. Pertama syaratnya harus kudus. Yang kedua harus benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah berdoa dengan iman. Jadi kalau orang biar sudah benar, sudah kudus tapi tanpa iman, dia ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, Yakobus bilang orang bimbang tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi poin yang ketiga ini harus ada iman. Kemudian yang keempat ini tekun. Harus berdoa dengan tekun. Makanya
Di dalam Lukas 18 ayat 1 itu dikatakan dengan judul berdoa dengan tidak apa? Jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa itu jemu, saudara. Berdoa itu bosen. Berdoa itu gampang, akhirnya kita jadi apa? Jadi suam. Jadi padam. Kenapa? Hasil yang kita doakan belum kelihatan. Ingat tadi, semua doa orang kudus, orang benar, itu ditampung di cawan dulu di sorga. Ada ukurannya. Jadi sudah terus berdoa. Sampai ukurannya penuh. Baru proses doa itu dilakukan oleh malaikat. Ya ditaruh api dan kemudian dituangkan ke bumi. Dan menyalurkan kuasa Tuhan. Untuk bisa menggerakkan rencananya. Seperti apa yang kita doakan. Saya percaya saudara bisa mengerti hal ini. Supaya ayat ini betul-betul bisa digenapi. Ya, jangan sampai kita tidak lagi menjadi sudah sedikit skeptis dengan ayat ini. Ya, apa saja yang kau meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kadang-kadang jadi, tapi kadang-kadang tidak jadi. Tapi hari ini saudara lihat betapa banyak hal yang kita harus penuhi untuk bisa bagaimana doa kita menjadi doa yang otoritatif. Puji Tuhan. Kemudian 4 bagian B dikatakan di sini. Ada banyak hal yang tercapai dalam kerajaan Allah. Ya, diterpenuhi dalam kerajaan Allah itu dari doa syafaat orang-orang percaya. Ya, itu juga menentukan saudara. Maka jangan pernah kita berhenti berdoa. Sebab itu Tuhan bilang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan doa ini betul-betul kan disertai dengan keyakinan. Kalau kita yakin kita tekun berdoa. Walaupun kita belum melihat. Sebab doa dengan iman tuh. Dan definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun kita belum lihat hasilnya. Kita belum lihat wujudnya. Kita belum lihat ada tanda-tanda doa kita digenapi. Tapi kita percaya. Bahwa doa kita yang kita naikkan tuh. Satu saat pasti akan meratangkan gerakan doa. Pasti Tuhan akan melakukannya dan menggenapinya. Itu butuh waktu dan ukurannya sesuai dengan waktu Tuhan. Sebab itu di sini orang-orang percaya dengan doa syafaat, makanya turut terlibat, punya andil untuk juga penuaian jiwa-jiwa dalam penginjilan demi kemajuan kerajaannya. Makanya Tuhan bilang berdoa. Contoh ya, kita bisa lihat ayat Matius 9 ayat 38. Demikian bunyinya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya meminta, kita berdoa kan. Siapa yang punya tuaian? Tuhan yang punya tuaian. Berarti untuk penuaian jiwa-jiwa, maka pendoa syafaat akan berdoa terus. Tuhan berikan kami jiwa-jiwa. Tuhan berikan kami pekerja-pekerja supaya akan bangkit pekerja-pekerja. Karena tuaian banyak, pekerja sedikit, sehingga datangkan pekerja yang banyak. Itu kita doa. Supaya Tuhan bisa pertemukan kita dengan semua orang yang Tuhan tahu bahwa mereka memiliki hati untuk bekerja sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini. Itu juga tergantung dari doa syafaat orang-orang kudus, orang-orang benar. Haleluya, puji Tuhan. Makanya dalam Matius yang terkenal itu doa itu harus minta, cari, kemudian ketuk. Dan saya singkat menjadi MCK. Ya, jadi kata tekun ini, bertekun berdoa itu ada dalam MCK. Minta, terus minta, kemudian cari, kemudian terus dan ketok. Jadi kalau saudara cuma minta dan saudara tidak bergerak, gak dapat saudara. Apa yang kita doakan, kita harus mulai berusaha karena ora et labora. Jadi iman juga mesti disertai dengan tindakan iman. Kalau iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan iman, maka iman itu jadi kosong dan iman itu mati. Kita gak boleh pasif. Kalau kita sudah berdoa, kita cari. Kalau kita sudah dapat, kita ketuk. Dan Tuhan berkata, siapa yang mencari akan mendapat. Ya, kemudian siapa yang mengetok, pintu akan dibukakan buat mereka. Haleluya. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, maksud dan tujuan daripada doa otoritatif. Ya, ini dipergunakan bukan sembarangan saudara. Ada doa-doa yang spesifik, yang khusus, memiliki kualifikasi yang khusus. Sebab itu di sini yang pertama B1 itu dipergunakan dalam pelayanan penginjilan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi. Sebab Yesus sudah pergi kepada Bapa
Jadi bagaimana kita bisa disertai dengan kuasa yang tanpa batas itu? Maka kita orang-orang yang pergi, orang-orang yang melayani, orang-orang yang melakukan pekerjaan penginjilan ini, itu disertai dengan otoritas untuk bisa menyalurkan kuasa Tuhan di bumi lewat doa. Itu yang Tuhan bilang seperti itu, saudara. Makanya dalam Markus 16 ayat 17-18 itu dikatakan, Tuhan katakan amanat agung versi Injil Markus. Perhatikan di sini ditulis, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, berarti dia punya otoritas loh. Sebab setan tuh gak bisa diusir pakai otoritas kerajaan dunia. Atau pemerintahan dunia yang hebat sekalipun juga tidak bisa punya kemampuan bisa mengatasi, mengusir kuasa-kuasa ke setan, saudara. Kita bisa mengusir setan itu, bisa melepaskan seorang yang kerasukan setan. Karena kita menggunakan otoritas yang lebih tinggi daripada setan. Dan otoritas lebih tinggi dari setan adalah otoritas kerajaan sorga. Percaya bilang amin, saudara. Nah, itu diberikan otoritas sehingga waktu kita berdoa, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan menyalurkan doa kita dan melepaskan orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Ini jaminan kepada setiap orang yang pergi untuk menjalankan misi kerajaan penginjilan, saudara. Sehingga ini tidak dipakai sembarangan, saudara. Ya, sebab itu mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka, bahasa roh, bahasa yang baru. Another language atau speaking in tongue. Lanjut ayat 18. Mereka akan memegang ular, saudara. Ancaman nih, saudara. Bicara ancaman. Kalau ancaman dari luar, ya, ancaman berupa ular itu bisa bicara, itu gambaran atau simbolis dari kuasa kegelapan, santet, mantra dan seterusnya juga. Atau bisa juga ada ular secara langsung juga, secara harfiah bisa. Karena Paulus pernah menginjil dan satu saat dia turun dan digigit ular berbisa. Dan orang menunggu pada saat itu dia akan mati. Tapi beberapa saat kemudian tidak terjadi apa-apa buat dia. Sebetulnya mereka katakan Paulus ini keturunan dewa, saudara. Karena mereka tahu ular yang seperti itu, ular tedung yang ada di Timur Tengah sana. Itu ular kobra yang kecil, itu bisanya luar biasa. Dalam beberapa saat saja itu darah bisa membeku dan semua jantung bisa pecah, saudara. Itu terjadi, tapi itu terjadi buat Paulus. Dan ini secara harfiah terjadi. Karena apa? Paulus menjalankan misi kerajaan, dia menginjil. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ini artinya juga dari dalam, ya, kita banyak terjadi buat hamba-hamba Tuhan. Ada teman pelayanan kami juga ketika ada diisi racun, saudara. Waktu dia pegang gelasnya, dia minum, gelasnya pecah loh di tangannya. Ini membuktikan, saudara, ada pernyataan Tuhan yang menyertai setiap orang utusan ketika Tuhan mengutus mereka kemanapun mereka pergi untuk memberitakan Injil damai sejahtera, untuk bisa membawa orang kabar baik mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, nah, pasti berdoa kan? Dan orang itu akan apa? Sembuh. Jadi waktu mereka meletakkan tangan, mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta ada kuasa Tuhan menjamah orang ini, melepaskan orang ini, menyembuhkan orang ini dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadi, saudara, karena mereka memiliki otoritas, kuasa untuk bisa menarik kuasa Tuhan, menyalurkan kuasa Tuhan, tapi dipakai sekali lagi untuk pekerjaan dan untuk memuliakan namanya. Nah, itu yang terjadi, saudara. Karena untuk apa? Untuk peperangan rohani yang kita hadapi, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, kefasikan, dan keputusan-keputusan sangat strategis. Kita butuh doa yang otoritatif untuk kita bisa menentukan. Contohnya, saudara, ada 2 contoh yang saya tampilkan di sini. Dari 1a, Petrus menyembuhkan orang lumpuh dari sejak lahirnya. Ada kisah, di dalam kisah pasal yang ketiga, saudara. Itu ayat 1 sampai dengan 10 di situ. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Orang ini lumpuh sudah sejak lahirnya. Jadi setiap kali dia taruh di gerbang indah. Dan dia meminta-minta di situ kalau orang naik sembahyang dia mengulurkan tangannya. Dan kemudian dia minta uang untuk hidupnya karena dia tidak bisa berdaya. Pas waktu sembahyang petang, itu pada siang itu mereka naik untuk berdoa Petrus ya. Pada 3 petang. Kemudian hal yang sama juga dihadapi oleh Petrus dan Yohanes. Karena orang lumpuh itu mereka letakkan di gerbang indah. Dan kemudian juga mengulurkan tangannya meminta kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian atas dorongan Roh Kudus, Petrus menatap orang ini. Dan Petrus berkata, emas perak, ya,
tidak ada pada kami. Lihat kami, lihat sekarang. Oh, ini orang ini berpikir, saya hari ini dapat paling dah, ini goceng 5.000. Kalau biasa kan cepet aja 100. Karena waktu suruh lihat, oh ini akan beri perhatian dan dikasih lebih banyak. Tapi betapa dia kecewa, kenapa Petrus bilang begini. Ya di dalam Kisah Rasul 3:6 katakan, tapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Aduh, kenapa suruh lihat? Iya kan? Kalau nggak ada udah jalan terus saja masuk. Mau kamu dikasih apa-apa, so-soan suruh lihat ini. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah, haleluya. Apa yang Petrus punya? Emas perak dia gak punya. Tapi yang dia punya, doa yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Haleluya, bilang amin. Petrus bilang, yang aku punya sekarang akan kuberikan kepadamu. Sebenarnya ini yang menyelesaikan persoalan orang lumpuh ini, saudara. Ini yang dibutuhkan selama bertahun-tahun. Dia duduk terus menunggu setiap seorang masuk keluar, ahli Taurat, ya mahkamah agama, ya orang-orang Saduki, orang Farisi terus datang berdoa. Hanya melihat mungkin sudah pada bosan, ya lepas uang begitu aja, kasih uang receh dan seterusnya, saudara. Sudah gak peduli kan setiap kali orang ini betul-betul cuma ada di sini meminta dan menerima. Dan tidak menyelesaikan persoalannya. Tapi saudara lihat ketika dia melihat Petrus bilang, tatap aku. Terus Petrus lihat, saya percaya ada gerakan belas kasihan yang turun dalam hati Petrus. Belas kasihan Tuhan ada pada Petrus. Petrus bilang, lihat, emas perak aku gak punya. Tapi demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Berjalan. Petrus mengulurkan tangan, angkat dia. Dan kemudian kakinya dikuatkan oleh Tuhan. Semua mata kaki kuat. Dan kemudian sudah dia berlompat-lompat memuliakan Allah. Karena doa yang disalurkan oleh Petrus kepada orang ini adalah doa yang otoritatif. Yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Saya percaya. Tuhan bilang kalau semua orang percaya. Seperti Yohanes pasal 14 ayat 12 tadi katakan. Kita juga bisa dipakai. Sama. Kalau Yakobus 5 ayat 17 itu Elia orang biasa. Sama seperti kita punya kelemahan juga pernah takut. Pernah begitu hebat mengalahkan ya 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera di Gunung Karmel dengan begitu luar biasa gilang-gilang. Tapi diancam oleh seorang Isabel raja. Elia langsung mau minta mati sama Tuhan. Dia pernah kuat, pernah lemah. Pernah berani begitu luar biasa. Pernah takut saudara. Tapi ketika dia berdoa. Hujan tidak turun. Maka 3,5 tahun hujan tidak turun. Ketika dia berdoa hujan turun. Maka hujan turun saudara. Ini yang kita butuh di akhir zaman ini. Orang-orang. Pribadi-pribadi. Komunitas. Gereja Tuhan. Yang punya otoritas. Yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Atau berdoa secara otoritatif. Dan kuasa Tuhan bisa terjadi di tengah-tengah kita. Untuk menyelesaikan semua persoalan. Baik pribadi, rumah tangga, komunitas maupun masyarakat. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Itu tertulis ya di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 18. Di mana Paulus dan Silas mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan di Filipi, di kota Filipi. Dimiliki oleh seorang pengusaha. Hamba perempuan ini punya roh tenung, roh komia. Roh bisa lamar nasib. Jadi semua orang datang ke situ dan dia dapat pemasukan luar biasa. Ya karena kemampuan daripada hamba ini yang dikuasai roh tenung ini. Sehingga semua orang datang berduyun-duyun tentu dia bayar pasti. Bagaimana dia bisa meramal nasib orang, bagaimana nasibnya ke depan. Dia komea, ini lihat garis tangan atau dia lihat garis muka atau seterusnya saudara. Ya. Dan melihat bagaimana nasib orang ini, jodohnya, kemudian usahanya dan seterusnya saudara. Dia mengikuti Paulus dan Silas. Dan dia proklamirkan bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan dari Allah yang maha tinggi. Paulus pertama belum terganggu, beberapa saat kemudian beberapa hari. Kita baca lah Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu yang ada pada wanita. Hamba penenung itu, roh tenung itu. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. Dan dia tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Sehingga tidak mendatangkan pemasukan bagi ya Tuhan yang memiliki hamba ini. Dia provokasi kepada pemerintah kota Filipi. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dan masukkan dalam penjara. Itu ceritanya seperti itu saudara. Dan luar biasa saudara. Dalam Kisah Rasul 19 waktu Paulus di Efesus. Kita sudah tahu cerita Paulus dan Silas berdoa tengah malam. Goncang. Itu doa otoritatif terjadi saudara.
Paulus dan Silas berdoa. Tengah-tengah mereka diikat di rantai, saudara. Di tengah-tengah penjara. Mereka berdoa, bernyanyi, berdoa. Maka kuasa Tuhan turun. Artinya berarti Paulus dan Silas diberikan otoritas untuk bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Tidak tergantung tempat. Mereka ada tempat yang tidak layak. Di dalam penjara. Di situ mungkin waktu mereka dirantai, kaki, tangannya. Maaf kata mereka pipis di situ, saudara. Jorok. Tapi situasi keadaan itu tidak menghalangi untuk kuasa Tuhan disalurkan. Ketika ada orang-orang yang Tuhan percayai berdoa. Haleluya. Saya percaya bisa terjadi buat Paulus dan Silas. Bisa terjadi juga buat kita semua. Percaya bilang amin. Haleluya. Sebab itu sudah lihat memenuhi syarat-syarat doa yang saya sudah sampaikan. Doa yang kita naikkan bukan cuma perkataan-perkataan biasa dengan kata-kata yang bagus yang disusun seperti itu. Tapi yang penting daripada kuasa doa itu yang bisa kita nikmati untuk bisa menyalurkan kuasa Tuhan di bumi. Untuk bisa menolong setiap orang, melepaskan, membebaskan, memerdekakan orang-orang yang terbelenggu baik dengan dosa maupun dengan kuasa kegelapan. Ada satu peristiwa juga saudara yang terjadi dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Dikatakan Paulus melakukan mujizat di atas mujizat atau mujizat yang luar biasa. Mujizat dan tidak biasa-biasanya Alkitab mencatat unusual miracle. Unusual miracle. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mujizat saja sudah luar biasa, tapi ini mujizat yang spektakuler, mujizat di atas mujizat. Dikatakan seperti ini, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara bayangkan otoritas yang diberikan kepada Paulus oleh Tuhan sendiri, itu Paulus gak jamah. Mereka kumpul sapu tangan, kemudian bajunya ya dirobek-robek, mereka bawa kemana-mana, meletakkan di atas orang sakit sembuh. Karena impartasi kuasa yang turunkan. Kuasa yang turunkan, impartasi lewat urapan ya, lepaskan Paulus lewat sapu tangan itu. Dan kemudian dibawa kemana-mana oleh setiap orang. Meletakkan atas orang sakit walaupun Paulus tidak ada di situ. Maka kuasa kesembuhan, menyalurkan kuasa Tuhan untuk bisa menjamah orang yang sakit itu. Dan Alkitab mencatat mereka jadi sembuh. Bahkan banyak juga mereka dilepaskan dari roh-roh jahat yang mengikat mereka. Tanpa kehadiran Paulus. Tidak perlu kehadiran Paulus, tapi kuasa daripada doa yang sudah diimpartasikan lewat benda-benda ini menjadi mediator untuk bisa dapat menyalurkan kuasa Tuhan, menjamah setiap orang dan melepaskan mereka, menolong mereka dan memulihkan mereka. Puji Tuhan. Harapan saya tentunya hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan, siapapun orang percaya semua hamba Tuhan. Mari kita kejar bagian terpenting ini untuk kita masuk karena rencana Tuhan ini. Tuhan katakan kepada semua orang. Ya, semua orang percaya. Dia akan melakukan seperti apa pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara percaya bilang amin. Haleluya. Lanjut saudara. Yang kedua, ini adalah untuk merealisasi kehendak Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dengan demikian Bapa dipermuliakan dalam Yesus. Jadi kita berdoa ini bukan untuk memuaskan diri sendiri kita, memuaskan hawa nafsu kita, kepentingan-kepentingan tidak perlu saudara. Tapi pasti kita berdoa untuk kepentingan kerajaan. Mari kita baca dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Saya akan detail karena doa ini punya unsur syaratnya banyak sekali saudara. Atau kamu berdoa juga. Nah ini menurut versi surat Yakobus 4 ayat 3. Tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Oh ada doa yang salah ya. Jadi ada persembahan yang benar, persembahan yang salah. Jadi ada doa juga yang benar dan doa yang tidak benar. Ada ibadah yang benar, tapi ada ibadah yang ibadah bedahan juga ada saudara. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi untuk kepentingan kita. Ini doa seperti ini doa salah Bapak Ibu tolong. Kalau doa yang otoritatif yang tadi dijamin oleh ayat Yohanes 14 ayat ke-12, 13, 14 itu adalah doa di mana Tuhan langsung mengabulkannya. Itu syarat sih sudah tahu
Untuk kepentingan kerajaannya, untuk menggerakkan rencana kerajaan. Tapi bukan untuk kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, kepentingan kita secara pribadi. Jangan salah saudara. Itu persoalannya. Untuk memuaskan hawa nafsu kita. Gak bakalan terjadi. Ini doa yang salah. Ya, tidak akan bisa terjadi. Saya percaya saudara mengerti. Doa yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan pasti tidak akan dikabulkan. Saudara akan kecewa. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Doa yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan mengenapinya. Kalau Tuhan mengenapinya, sudah bisa terjebak dan bisa rusak dan bisa juga tidak selamat saudara. Sebab itu Tuhan pakai punya kriteria doa yang luar biasa. Sehingga Tuhan mengajar kita pada hari ini. Karena doa yang tidak layak untuk kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Bagian yang ketiga. Dengan maksud tujuan daripada doa otoritatif. Untuk membangun sistem pemerintahan kerajaan sorga di bumi lewat doa Bapa kami. Yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Jadi doa Bapa kami ini luar biasa saudara. Sebab kerajaan sorga bukan prioritas soal makanan dan minuman. Dia bukan prioritas saudara. Tapi soal kuasa, soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini prioritas. Kerajaan sorga bicara bukan soal makanan dan minuman. Makanya jangan tuh saudara kemas pelayanan kerajaan ini dengan menampilkan hal-hal yang seperti ini. Entertainment, makan minum, pesta pora. Memang menarik saudara. Karena ibadah paling menarik tuh ibadah pengucapan syukur. Kalau di sekolah tuh IPS namanya, IPS. Tapi kalau ibadah pendalaman Alkitab IPA, itu sedikit peminatnya. Kalau mungkin satu kelas itu ada sekitar 50 orang. Kalau mereka disuruh pilih jurusan, apakah mau IPS atau IPA, itu pasti ya kebanyakan saya lihat rata-rata yang IPA itu 30% saja. Yang sisa 70% itu pasti IPS. Demikian juga ibadah saudara. Ibadah ada yang IPS, ada yang IPA. Kalau IPS itu ibadah pengucapan syukur. Karena disertai dengan makan minum. Makanya rame saudara. Kalau ibadah pengucapan syukur sekedar digelar ibadah. Nggak boleh khotbah panjang-panjang. Ibadah cuma asal-asalan. Yang penting habis makan. Kalau makan tuh bisa berjam-jam. Bahkan dilanjutkan dengan pesta pora. Itu seperti itu saudara. Itu namanya ibadah IPS. Kalau IPA sedikit peminatnya. Padahal Tuhan bilang mesti belajar. Di dalam perjanjian baru 6 kali Tuhan tulis mengenai kata Kristen dengan pengertian yang akan negatif. Karena orang menganggap di Antioquia pertama orang Kristen itu orang yang ikut ya pemimpinnya sesat maka Yesus disalibkan. Jadi memiliki pengertian atau konotasi negatif. Tapi kalau kata belajar jadi murid 319 kali. Saya ulangi lagi. Karena gereja sudah meninggalkan hal yang paling prinsip. Pergi jadikan sebuah bangsa murid. Kalau murid berarti proses belajar mengajar yang begitu sangat terkuli-kurung baik. Bukan sekadar saja saudara. Bukan khotbah-khotbah motivasi. Tapi betul-betul khotbah yang dalam. Hasil tadi uraian yang lengkap. Untuk umat bisa ngerti. Masuk dalam rencana Allah. Maka saya ulangi lagi. Kata Kristen dalam perjanjian baru hanya 6 kali. Tapi kata murid 319 kali. Renungkan saudara. Gereja kehilangan hal-hal esensi hari ini. Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa. Karena mereka tidak punya pengetahuan. My people are destroyed for lack of knowledge. Lack of knowledge artinya tidak ada pengetahuan. Tidak ada pemahaman. Seperti dalam program ini, kami tetap terus membuat pelayanan pelajaran saudara. Belajar. Kita jadi pilih jurusan IPA. Ya, ibadah. Pendalaman Alkitab. Karena itu Alkitabiah. Bukan IPS. Maka kembali saudara. Bahwa kerajaan sorga itu bukan persoalan makan dan minum. Tapi firman Allah katakan dengan jelas. Kuasa. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Tapi dari kuasa. Lanjut surat Roma pasal yang ke-14 ayat 17.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ini bukan prioritas, saudara. Nanti sebentar kita cross check lagi dengan doa Bapa kami. Tapi soal kebenaran, satu. Kalau kebenaran berarti mesti hidup dalam kebenaran, mengerti kebenaran, tahu kebenaran, belajar kebenaran. Supaya orang benar, dia harus sungguh-sungguh mesti belajar kebenaran. Kemudian kedua adalah apa? Damai sejahtera. Ketiga adalah apa? Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini adalah prinsip kerajaan sorga. Kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena firman berkata, sukacita daripada Tuhan itu adalah kekuatan daripada kita. Hari ini dengan COVID-19, banyak orang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Semua orang stres. Semua berubah. Dalam istilah baru, new normal life. Ya, yang di Indonesia kan jadi adaptasi kebiasaan baru. Berubah semua, saudara. Siapa bisa sangka? Dunia berubah, semua berubah, sistem berubah, semua rancangan berubah. Membuat orang mulai stres. Yang dulu banyak jadi sedikit. Bahkan sama sekali tidak memiliki apa-apa lagi. PHK terjadi di mana-mana. Ribuan orang PHK, perusahaan-perusahaan hebat. Lufthansa, perusahaan-perusahaan lagi yang lain. Ya, saya lihat Garuda lain semua mem-PHK-kan semua. Ada yang kontrak tidak perpanjang 2.600 orang dan kemudian dan lain-lain, saudara. Perubahan terjadi, orang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tapi hari ini, kalau kita dalam sistem kerajaan sorga, ada jaminan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera itu yang tidak berkesudahan. Damai sejahtera terus. Dalam Yesaya 48 ayat 18 katakan. Dan Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kalau engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, belajar kebenaran, tahu kebenaran, tahu rencana Allah, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Percaya, bilang amin. Bahkan buat kita saja, tapi anak cucu kita dijamin oleh Tuhan. Ayat 19 katakan apa? Maka keturunanmu akan seperti pasir. Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Belajar kebenaran. Supaya memahami kebenaran. Dan siap mengalami Tuhan. Maka engkau menjadi pribadi yang berhasil. Pribadi yang betul-betul bisa mendatangkan, menyalurkan kuasa Tuhan di bumi. Bagi pribadimu. Bagi keluarga rumah tanggamu. Bagi lingkunganmu. Bagi komunitasmu. Bahkan bagi kota, negara, dan bangsa. Percaya, bilang amin. Haleluya, saudara. Ya, sebab itu ada seorang pahlawan iman yang asal dari Cina. Namanya Watchman Nee. Ya, Watchman Nee. Watchman Nee ini artinya penjaga manusia. Nee adalah marganya. Dia lahir di kota di Cina Tenggara, saudara. Namanya Fuzhou. Dia lahir di sana 4 November tahun 1903. Diberi nama Ni Toseng. Ni Toseng itu artinya gering-gering penjaga. Kalau di Cina itu ada gering-gering penjaga. Kayak bilang gitu seperti itu penjaga. Dia lahir diberi nama Henry Nee. Tapi kemudian akhirnya diganti. Jadi namanya Watchman Nee. Dan betul-betul saudara, dia menjadi penjaga manusia. Hidupnya luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Dan dia dipenjara karena membawa berita Injil kemana-mana. Dia pernah diundang sampai ke Inggris juga untuk beritakan di sana. Dan ketika tahun 49 terjadi perebutan kekuasaan dari revolusi rakyat Cina di bawah pimpinan besar mereka Mao Zedong. Dan waktu itu Perdana Menterinya Zhou Enlai. Terjadi mulai Cina menuju kepada komunis. Dan semua misionari orang-orang Eropa mereka banyak yang dibunuh di sana, hampir semua dibunuh. Karena mereka dianggap membawa berhala Eropa atau berhala-berhala asing yang bisa mengintimidasi atau mendoktrinisasi pikiran daripada orang-orang Cina. Maka pemerintah sangat melarang sekali dan banyak sekali pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan orang Cina sendiri dari ribuannya juga banyak dipenjara, kerja paksa dan mereka banyak mati. Dan termasuk Watchman Nee ini juga dia dipenjara. Hampir dia dipenjara 19 tahun, saudara. Dan pada tahun 72, 1 Juni, dia menghembuskan nafas yang terakhir di penjara, saudara.
Tapi persoalan luar biasa, api Injil yang ada pada seorang Watchman Nee ini tidak pernah mati. Saudara bayangkan waktu dia ada di sana, di dalam penjara. Dia bisa menginjili penjaga-penjara 5-6 jam bertobat, mereka bertobat. Dan dia menulis seperti Pak Rasul Paulus. Ya, dia kirim surat kepada semua jemaat-jemaat karena dia merintis 400 jemaat di Cina. Bahkan akhirnya di Thailand, di Filipina dan di mana-mana bertumbuh dari cikal bakal 400 ini menjadi 2.300 jemaat yang betul-betul hasil daripada pelayanan seorang yang namanya Watchman Nee ini. Luar biasa Tuhan memakai orang ini, dan dia berkata bahwa doa Bapa kami itu adalah doa yang sakti. Ya, doa yang sakti karena setiap orang percaya diberi otoritas untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Saudara perhatikan seorang pahlawan iman yang sangat terkenal di Cina, selain John Sung juga sebagai obor Asia. Dia termasuk punya nama juga bagaimana bisa membawa Cina untuk bisa mengenal Tuhan. Dia berkata seperti ini, doa Bapa kami adalah doa yang sakti. Karena setiap orang percaya diberi otoritas untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Makanya hati-hati saudara, doa Bapa kami biasanya penutup ibadah. Itu selalu Kadim katakan mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah doa ini karena sudah kita hafal, kita tidak lagi menghayati. Tidak kusuk berdoa, tidak menghormati doa, cuma paling Bapa kami di surga memuliakan namamu. Kemudian kita kumpul semua peralatan kita, tas-tas kita. Karena dia tahu bahwa sesudah ini amin-amin pasti pulang saudara. Padahal kalau kita hayati kata-kata doa ini doa yang paling luar biasa. Karena kalau bunyi doa itu adalah, kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 9, karena itu berdoalah demikian karena Tuhan Yesus ngajar doa yang seperti ini. Doa yang komplit, doa yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Watchman Nee katakan doa ini adalah sakti bagi setiap orang Kristen. Mari kita perhatikan kata-kata doa ini kembali. Kita simak Bapa kami yang di sorga. Jadi berdoa pertama kepada Bapa di sorga, 1. Kemudian yang kedua apa? Dikuduskan namamu. 2. Ini ke atas terus dulu saudara. Kita menghormati, menguduskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ketiga ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Saudara bayangkan ini. Jadilah kehendakmu. Jadi datanglah kerajaan sorga. Datanglah kerajaan Allah. Jadilah kehendak Tuhan. Di bumi seperti di sorga saudara. Yang berdoa siapa? Tuhan Yesus mengajar kepada para murid-muridnya. Dan hari ini pelajaran ini juga buat kita semua sebagai orang percaya. Bilang amin saudara. Berarti kita memiliki otoritas yang sudah diberikan oleh Tuhan dari 2000 tahun yang lalu. Kalau kamu berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga. Karena memiliki otoritas tertinggi adalah Bapa di sorga. Supaya dia berikan otoritas itu buat kita yang berdoa. Untuk bisa menghadirkan kuasa Tuhan atau doa yang otoritatif. Maka pertama kepada sumber pemberi kuasa dulu. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskan namamu atau dipermuliakan namamu. Baru kemudian apa? Datanglah kerajaanmu. Musuh menguasai hidupku. Menguasai pribadiku. Menguasai keluargaku. Menguasai usaha pekerjaanku. Menguasai kesehatanku, menguasai asetku, menguasai semua rumah tanggaku, menguasai kotaku, menguasai bangsaku, dan seterusnya saudara. Supaya kebenaran memerintah. Kemudian jadilah kehendak siapa? Kehendakku di bumi yang saya pijak ini, di hidup yang saya hidupi ini, seperti di sorga. Haleluya. Saya dapat pengertian saudara. Kalau engkau berdoa seperti ini aja. Itu doa paling tokcer sudah. Teks doa sudah gak bisa salah. Kalau engkau sakit, berdoa sudah Bapakku yang di sorga. Dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Di hidupku, di kesehatanku, di usaha pekerjaanku, di keluargaku. Yang punya masalah hari ini. Datangkan kuasa kerajaan itu. Jadilah kehendakmu. Di hidupku, di hidup nikahku, di rumah tanggaku, di keluargaku, di anak-anakku, di kesehatanku, di usaha pekerjaanku. Di semua aspek hidupku. Di bumi, di hidupku. Seperti di sorga. Ini dulu saudara. Kalau itu sudah datang baru berikut kita mulai minta. Kita hadirkan dulu kuasa baru minta. Nah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Jadi makanan ini bicara kebutuhan kita. Itu seperlunya. Secukupnya. Haleluya bilang amin saudara. Artinya berarti prioritas sorga dulu. Baru kita.
Jadi secukupnya. Kalau Tuhan kasih lebih, ya kita pakai secukupnya. Karena kalau Tuhan percayakan kita, ya dalam keuangan atau harta, benda atau berkat yang banyak, kita pakai secukupnya. Supaya jangan memuaskan hawa nafsu kita bisa jadi salah depan Tuhan. Supaya kelebihannya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Percaya bilang amin. Untuk menggerakkan rencana Tuhan di bumi. Karena itu maksudnya. Abraham dibuat kaya dan sangat kaya. Karena Abraham jadi bapa segala orang beriman. Supaya dia bisa membawa rencana kerajaan sampai Yesus lahir. Untuk bisa membebaskan orang dari perbudakan dosa. Haleluya. Bukan kita hambur-hamburkan untuk kepentingan kita. Lanjut saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini minta supaya kita berlayak depan Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini harga mati saudara. Tidak mengampuni, tidak diampuni. Lanjut ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Bilang amin. Haleluya. Bagian yang keempat dari maksud dan tujuan doa otoritatif. Untuk pemulihan gereja, pemerintah, negara dan bangsa yang mengalami krisis ekonomi dengan adanya pandemi COVID-19. Sebentar kita akan berdoa saudara. Jadi doa ini bisa menyalurkan kuasa Tuhan untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa bahkan. Bukan pribadi saja, bukan keluarga, bukan komunitas. Bukan cuma rumah tangga. Tapi kita diberi otoritas. Sebagai orang percaya untuk bisa menyalurkan kuasa Tuhan. Bisa menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di bangsa kita. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga menyebabkan krisis yang sudah mengancam baik negara Asia dan lain-lain. Dan doa itu pasti kita tahu. Itu ditulis dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 15 ini. Ini doa yang sangat terkenal, yang sering ya sudah diucapkan oleh para pendoa syafaat. Pasti ya doa dari yang dilakukan oleh Salomo ini, mereka akan mengikuti doa seperti ini. Karena ini adalah doa Salomo yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan, atau saya namakan doa yang otoritatif. Haleluya. Demikian bunyinya, bila mana aku menutup langit, ini Tuhan bilang, sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ya bisa krisis pangan. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar seperti sekarang COVID-19 ini, di antara umatku, apa yang harus kita buat? Kita berdoa. Percaya bilang amin. Karena tidak ada upaya manusia yang bisa sampai hari ini. Kalau sebelum vaksin antivirusnya ditemukan, bahaya tidak akan selesai saudara. Saudara melihat banyak-banyak orang semakin hari terpapar dengan COVID-19. Luar biasa terjadi. Dan ini doa ini, doa yang otoritatif. Dan Tuhan ajar kepada Salomo. Tuhan bilang kayak begini. Ayat yang ke-14. Dan umatku, siapa umat Tuhan? Ya saudara dan saya. Yang atasnya namaku disebut, kita ada label nama Tuhan. Anak-anak Tuhan. Yang sudah ditebus. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Kalau bisa terjadi buat Salomo, karena Tuhan yang ngajar dia. Kalau engkau berdoa seperti ini, makanya pemulihan terjadi. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kalau kita semua berdoa dengan kelayakan doa kita, dengan kelayakan kita, hidup kudus, hidup benar, kemudian dengan iman, kemudian dengan doa yang tidak pernah putus-putusnya kita naikkan untuk negara dan bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, sehingga berdampak kepada krisis ekonomi yang mulai terjadi di negara bangsa kami. Bukan cuma kami saja di Indonesia, tapi juga negara-negara Asia dan negara dunia juga mengalami hal yang sama saudara. Tapi kalau kita berdoa dengan doa seperti ini saudara, saya percaya Tuhan bisa turun tangan, menyalurkan kuasanya, dan bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di negara dan bangsa kami. Percaya bilang amin. Dan akhirnya saudara, jadilah pribadi, keluarga dan jemaat Tuhan yang memiliki otoritas kerajaan surga. Supaya kalau kita berdoa, semua orang berdoa. Luar biasa doanya. Cepat akan memenuhi cawan yang ada di surga. Ketika penuh, malaikat akan prosesi cawan itu. Dan kemudian dituangkan ke bumi. Dan menyalurkan kuasa Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negara dan bangsa kami. Di komunitas kami.
di keluarga dan juga pribadi kami. Di dalam Matius saudara, 16 ayat 18, 19 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini batu Yesus, aku akan berikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini di Matius 18. Sebab itu di sini akhirnya, mari jadilah jemaat yang dibangun di atas batu karang Kristus, sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Kita di atasnya, kita berkuasa. Dan yang kedua, jemaat yang bisa menerima memiliki kunci-kunci kerajaan sorga. Itu yang Tuhan katakan dalam Matius 16 ayat 19. Sebab apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Haleluya, sudah percaya bilang amin. Jadi kita diberikan kunci, otoritas. Kita bisa membuka dan kita bisa menutup. Kalau kita bilang tertutup, tertutup. Ini yang mari kita bersama-sama bersatu hati merendahkan diri kita berdoa. Maka pemulihan yang terjadi pasti buat negara dan bangsa kami. Kita menerima kunci. Dan saya catat di sini ada 3 kunci yang kita terima. Sebab versi daripada lembaga Alkitab hanya 1 kunci tunggal. Tapi kalau versi terjemahan yang lain itu jamak keys, kunci-kunci. Ya, jadi kita menerima kunci-kunci kerajaan sorga. Yang pertama kunci rumah Daud. Kita bisa membuka. Kunci rumah Daud bicara mengenai kerajaan. Ya, kita bisa buka kerajaan. Fasilitas kerajaan kita bisa pakai untuk bisa menolong, memulihkan negeri kita, memulihkan setiap persoalan yang terjadi, krisis dimanapun kita berada. Yang kedua, kunci pengetahuan, kita bisa tahu. Kita diberi hikmat, kita diberi pengertian, dan kita diberi pengetahuan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, baik di pribadi kita, rumah tangga kita, komunitas, dan juga negara dan bangsa kami. Karena kita memiliki kuncinya, pengetahuan untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Yang ketiga, kita memiliki kunci maut dan kunci kerajaan maut. Sehingga maut itu tidak bisa menteror kita, tidak bisa menakut-takuti kita. Dan kita menang atas semua itu. Seperti Paulus katakan, hei maut di mana sengatmu? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Atau pedangkah? Tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena jemaat yang dibangun oleh Tuhan di atas batu karang Kristus, immovable rock itu, Yesus Kristus, itu jemaat yang tidak bisa digoncangkan. Mari jadilah pribadi yang seperti ini, yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan di mana kita berada, di kota kita berada, di wilayah kita berada, di gereja kita berada, dan di negara dan bangsa di mana kita berada. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, menyambutnya, menerimanya, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh Hanya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Itu juga tergantung daripada doa syafaat, doa orang percaya yang bisa menyalurkan kuasa Tuhan di bumi.